Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, serta panjang umur. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta, beserta Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Yang utama saya ucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berbicara mengenai cara meneladani akhlak Rasulullah SAW. Di sini saya selaku Ketua Organisasi Rohis atau Keislaman ingin menyampaikan beberapa hal terkait di hari Maulid Nabi ini. Teman-teman, dalam acara Maulid Nabi ini pantas kita peringati oleh para kaum umat Islam pada umumnya dalam rangka memuliakan dan menyatakan terima kasih kepadanya. Karena selama hidupnya beliau telah mencurahkan segenap jiwa raganya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kesesatan, kegelapan dan kebodohan menuju kehidupan yang lurus serta menuju kehidupan berbahagia di dunia dan dari akhirat. Akhir-akhir ini banyak yang kurang tahu tentang akhlak mulia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang seharusnya patut kita contoh selaku umatnya. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani atau ajaran yang dibawanya yang patut kita ikuti dan laksanakan adalah: pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat merupakan mi'rajnya seorang muslim. Sholat merupakan kesempatan manusia berdialog, mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan amal yang pertama sekali akan ditanya di akhirat. Jika sholatnya baik, maka akan ada harapan amal yang lainnya akan baik. Selain itu, sholat akan memberikan pengaruh kesehatan fisik dan rohani, serta kesehatan sosial, apalagi sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Karena demikian, pentingnya sholat ini hingga sampai menjelang ajalnya atau menjelang wafatnya, beliau mengingatkan umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Yang kedua, di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua, terutama ibu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang harus lebih dulu dihormati, beliau menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali, dan kemudian ayahmu. Akhlak mulia yang lainnya beliau ajarkan adalah menghormati dan memuliakan tetangga, karena tetanggalah orang yang terdekat dengannya. Ketiga, melaksanakan fungsi dan peran sebagai istri atau sebagai ibu. Sebagai seorang istri, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar menjadi istri yang soleha, yaitu istri yang taat menjalankan perintah Allah, taat kepada suami, menjaga amanahnya berupa harta benda termasuk diri kita sendiri. Ketika suami tidak ada di rumah, menyenangkan hatinya, menjaga kehormatannya, menghormati orang tua dan keluarganya. Semua ini dilakukan dengan ikhlas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai istri ini sebagai ladang amal guna meraih keridhaan Allah pada balasan pahalanya berupa surga di akhirat nanti. Itulah antara lain akhlak dan ajaran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita ingat dan renungkan serta kita amalkan kembali akhlak dan ajarannya itu, sehingga Hari Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum introspeksi diri untuk kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian sambutan saya yang sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.